Hai Bethlehemers, selamat tahun baru 2022. Hari ini Januari tanggal 1, kembali saya datang kepada saudara untuk menyampaikan this is a good news for you. Seperti biasa di awal tahun saya menyampaikan tema untuk tahun tersebut, dan untuk tahun 2022 ini tema GSJ Bethlehem adalah shape. Seperti dikatakan di dalam 2 Timotius pasal yang kedua ayat 20 sampai dengan ayat yang ke-21. Dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah. Yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia, dan yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah yang untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan dan dipandang layak untuk dipakai tuannya dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Shape, pengertiannya adalah membentuk atau dibentuk. Dan kalau saudara ingat cerita di dalam kitab Yeremia, Tuhan memerintahkan Yeremia untuk pergi kepada tukang periuk. Lalu dia melihat bagaimana tukang periuk membentuk periuk tersebut menjadi periuk yang bagus. Nah, kalau menurut si tukang penjunan itu periuk ini kurang bagus, maka walaupun udah jadi, dia akan hancurin lagi. He's gonna shape, dia akan membentuk sampai periuk tersebut menjadi periuk yang bentuknya mulia, bentuknya bagus, bentuknya indah, barulah dia selesai dengan pekerjaannya. Nah, demikian dengan kehidupan kita. Kita seperti periuk di tangannya Tuhan, dan dia mau pakai kehidupan kita untuk ada di dalam pekerjaan-pekerjaan yang mulia. Dan apakah kita mau dibentuk oleh Tuhan atau tidak? Apakah kita mau diajar oleh Tuhan atau tidak? Dan ini menjadi satu challenge buat kita selama tahun 2022 untuk masuk ke dalam waktunya Tuhan untuk dia membentuk kita semakin hari menjadi semakin seperti Kristus. Kalau mungkin belum selesai, ya dia pasti akan terus bentuk kita. That is shape, tema kita untuk tahun 2022. Nah, shape itu sendiri sebetulnya adalah sebuah singkatan dari S. Yang pertama adalah spirit filled, atau hidup yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Alkitab mengajarkan begitu banyak pengajaran-pengajaran bagaimana kita harus hidup menurut roh, bukan menurut daging. Dan kalau kita dipimpin oleh roh, maka kehidupan kita pasti akan menghasilkan buah roh, diikuti oleh karunia-karunia roh yang kita kerjakan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi kita mau menjadi jemaat sebagai Bethlehemers yang dipenuhi oleh Roh Kudus setiap hari dalam kehidupan kita, dan dipimpin oleh roh setiap waktu di dalam perjalanan kita. Dan H yang kedua itu adalah honor, atau hormat atau kehormatan. Ya, kita mau kehidupan kita pun adalah kehidupan yang dihormati oleh Tuhan dan dihormati oleh sesama. Bukankah firman Tuhan katakan bahwa barang siapa yang melayani aku, kata Tuhan Yesus, dia akan dihormati oleh Bapa. Dan kita mau bukannya cari-cari hormat, tetapi justru kita mau memiliki kehidupan yang terhormat. Nah, automatically kalau kehidupan kita terhormat, maka orang akan menghormati kita, jelas. Dan satu hal yang luar biasa, Tuhan menghormati kita. Bukankah itu kerinduan kita bersama? Membangun kehidupan yang terhormat. A yang ketiga, authentic. Dalam bahasa Inggrisnya authentic, yaitu menjadi diri sendiri. Authentic itu artinya nggak ada duanya gitu. Ya, bukankah kita adalah orang-orang yang diciptakan oleh Tuhan berbeda satu dengan yang lain, dan Arif Multi tidak ada duanya. Authentic Arif Multi. Jadi saya nggak perlu mengikuti orang lain, atau saya nggak perlu niru-niru orang lain untuk menjadi orang lain. Karena saya mempunyai kepribadian saya sendiri, saya mempunyai panggilan saya sendiri, saya mempunyai cara-cara saya sendiri untuk melakukan apa yang menjadi panggilan Tuhan dalam kehidupan saya. Ya, tentu saja semuanya harus sesuai dengan firman Tuhan, tetapi otentik diri saya sendiri. Otentik menjadi gereja, otentik dalam keluarga, otentik di mana aja kita ada. Itu yang ketiga. Lalu yang keempat adalah P. Itu persistent. Kita mau membangun kehidupan yang nggak mudah menyerah, saudara. Ya, persistent itu artinya saya akan terus press on sampai saya berhasil. Ya, kalau ada tujuan, saya nggak mau menyerah di tengah jalan walaupun ada kesulitan. Cari jalan lain, persisten. Ya, artinya
selalu bergerak maju walaupun sulit. Tidak mudah menyerah, tidak mudah berhenti, tapi saya akan terus pressing on. Bukankah kita juga harus menjadi orang-orang yang persisten di dalam kehidupan kita? Persisten untuk belajar dengan sungguh-sungguh sampai akhirnya bagus. Bekerja dengan persisten sampai mencapai tujuan yang memang sudah ditetapkan. Goal-goal yang sudah ditetapkan. Persisten dalam pelayanan. Persisten di dalam mempertahankan keharmonisan rumah tangga dan lain sebagainya. Nah, itu yang P. Yang keempat dan yang kelima adalah E. Yang terakhir, excellent. Nah, excellent ini bicara mengenai nilai sebetulnya atau kualitas kehidupan yang nggak cuma asal-asalan jadi gitu. Excellent itu artinya paying attention to the details. Artinya kita memperhatikan hal-hal yang kecil gitu dalam kehidupan kita. Tetapi kita lakukannya dengan sungguh-sungguh gitu. Kalau firman Tuhan katakan extra miles. Jadi kalau dipercayakan kamu jalan 1 kilometer, berjalan 2 kilometer. Artinya selalu memberikan nilai tambah. Lebih gitu. Dan juga memperhatikan hal-hal yang ya jadinya nggak asal-asalan. Tapi betul-betul dilakukan dengan yang terbaik. Dipersembahkan untuk sesuatu yang terbaik. Nah, selama 2022 ini kita akan bersama-sama membangun shape kita. Ya, shape saudara, shape saya, shape di dalam keluarga kita, shape di dalam gereja kita, shape di dalam organisasi di mana kita dipercayakan Tuhan untuk bekerja. Shape itu yang akan kita bangun di tahun 2022. Demikianlah, this is a good news for you untuk awal tahun ini. Dan ada dua hal yang penting kita ingat saudara. Besok akan ada ibadah seperti biasa, tapi kita sudah mulai on-site walaupun masih terbatas. Saya berharap saudara tetap bersabar, kita belum bisa full house, jadi tetap masih dibatasi dengan pendaftaran. Jadi pastikan saudara mendaftarkan, kalaupun memang tidak kebagian, saudara bersabarlah, tetap bisa online di rumah saudara, tetap dalam ibadah bersama-sama walaupun tidak dalam satu tempat bersama. Lalu yang kedua penting juga saudara, kita sudah mulai hari ini dengan doa puasa 21 hari. Saya mengajak kepada saudara sekalian untuk tetap setia, tetap sabar juga. Ini pertama kali kita adakan doa puasa 21 hari di awal tahun. Challenge-nya banyak, tantangannya tentu saja juga nggak mudah. Karena saya mengerti ada banyak di antara saudara yang masih ada acara keluarga, makan-makan bersama. Tetapi justru inilah saatnya di mana kita bisa membangun roh kita, memulai tahun ini bersama dengan Tuhan. Dan saya percaya the rest of the weeks, the rest of the day, the rest of the month, ya sisa-sisa berikutnya ke depan, Tuhan pasti akan berjalan bersama dengan kita. Tuhan Yesus berkati saudara, sampai ketemu di waktu yang akan datang.